Gak masalah kok ya. Aku pernah pakai sedekah subuh, niatnya pinjam dan sudah diganti, boleh. Jadi gini, misalnya aku udah kumpul sedekah subuh setiap hari, misalnya dulu, tahu-tahu lihat es cendol, terus aku bilang aku pengen lah es cendol itu. Rupanya aku tengok di ini aku ya, aku tengok di di tabungan sedekah subuhku ada nih rupanya es cendol nih kan, ada nih duit nih, lalu kemudian aku pakailah untuk beli es cendol. Maka apakah aku berdosa? Tidak, cuma aku tetap dapat pahala niat sedekah, aku dapat tetap pahala niat sedekah, tetapi tidak dapat pahala sedekahnya ya, paham ya. Ustazah bangun jam, tapi apakah harus diganti? Konsepnya sih bukan mengganti sih, konsepnya adalah bukan mengganti, tapi konsepnya adalah sedekah lagi, karena dia bukan hutang yang harus diganti ya. Tapi kalau kita merasa terhutang itu bagus ya. Ustazah, iya bangun jam 5, apakah masih bisa melakukan qobliyah subuh? Pokoknya Mbak, qobliyah subuh itu Mbak masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Pokoknya kalau waktu subuhnya masih ada, masih bisa. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, itu udah nggak bisa ya. Ustazah, oke. Iya dong Mbak N. Oke, Ustazah, saudara minjam uang terus tapi nggak pernah dikembalikan. Ya ke depan tinggal nggak usah dipinjamkan lagi kalau kita nggak siap ya. Ustazah, saya lagi puasa Daud, hari Jumat bisa diganti Kamis atau hari Sabtunya? Iya, nggak usah diganti. Pokoknya Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kalaupun akhirnya kita nggak puasa karena sesuatu hal, nggak apa-apa. Nanti tinggal lanjut lagi aja ya. Ustazah, apa doa memberikan sedekah subuh ke orang? Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku ya. Itu doanya ya. Ya Allah, terimalah dariku ya. Aman ya. Ustazah, oke. Pakai perhiasan boleh nggak? Boleh kalau emas. Yang tidak boleh pakai emas itu cuma laki-laki saja. Ya, laki-laki haram pakai emas ya. Ustazah, oke. Bagaimana cara meruqyah madu nanti setelah ini ya. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Oke, teman-teman boleh ambil wudhu. Oke, setelah ngambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, oke. Lalu setelah itu atau pakai mukenalah kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu bentangkan sejadah, lalu sediakan air dan baca ayat ruqyah. Di antara beberapa ayat ruqyah itu adalah kayak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286 ayat kursi. Udah diminum airnya. Apakah ngelek? Aman teman-teman? Oke. Ustazah, nggak ngelek ya, aman ya. Kalau bukan sedekah subuh tapi pakai doa yang tadi, tidak apa-apa. Pokoknya setiap kita berbuat baik, kita berdoa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Super aman, mantap ya. Ulang lagi ayat ruqyah. Ruqyah itu adalah Al-Baqarah, yang paling gampang aja ya. Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian ayat kursi. Itu aku sematkan di bawah ya. Teman-teman kita ada yang nyatat di foto aja ya. Oh, oke. Nah, apa hukumnya perempuan yang gak menikah selagi dia tidak berzina? Yang dosa itu adalah dia udah tidak mampu menahan nafsu syahwatnya, dia memilih berzina daripada menikah ya. Ustazah, ruqyah diri setiap habis sholat fardu nggak masalah. Ustazah, sebentar ya. Hari ini boleh nggak puasa? Hari ini bisa puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, jika berdoa tapi lupa berdoa, jika bersedekah tapi lupa berdoa nggak apa-apa, ya kan? Itu kan bukan rukun, itu cuma upaya kita aja supaya doa kita itu, sedekah kita itu diijabahkan. Berapa masing-masing baca
ayat ruqyah tadi, bebas, 1 kali cukup, semampunya aja ya. Ustazah, sedekah untuk kali ini diberikan saat Asyura atau di hari Jumat. Kalau mau dimaksimalkan khusus di hari Asyura untuk minggu ini nggak apa-apa. Digeser Jumatnya ke hari Asyura bagus malah ya. Oke, Ustazah, apa bacaan suratnya kalau sholat tahajud bebas? Ya, ayat pendek ketika dalam sholat itu bebas. Kapan waktu ruqyahnya? Kapanpun, terserahlah, nggak masalah ya di waktu lowong ya. Ustazah, oke, istihadah apa harus keramas kalau mau sholat? Enggak. Sekali aja. Jadi gini ya teman-teman ya, misalnya teman-teman misalnya udah udah haid nih, haid udah 15 hari nih, hari ke-15 lalu teman-teman masih haid, maka mandilah, namanya mandi haid. Nah Oke, mandi haid kan. Setelah itu nanti hari ke-16, 17, 18 teman-teman sholat aja kayak biasa. Cuma setiap sholatnya orang istihadah tidak boleh jauh antara wudhu dengan sholatnya. Antara wudhu dengan sholatnya itu harus dekat, dia nggak boleh jauh ya. Ustazah, oke, adakah niat untuk meruqyah diri sendiri? Tidak. Aku ulang lagi ya, kalau teman-teman misalnya pengen jauh dari godaan setan, dari orang jahat, atau hatinya banyak nggak tenang, boleh ruqyah diri sendiri kok ya. Teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian pakai mukena, bentangkan sejadah, baca ayat-ayat ruqyah saja. Kalau mau letakkan air sebagai wasilah ya. Nah nanti tinggal baca ayat ruqyah aja ya, misalnya Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Baqarah ya, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, ayat kursi, udah, setelah itu udah ya. Minum airnya kalau teman-teman mau ya. Oke, aman ya, mantap ya. Oke, Ustazah, iya, saya pernah menyakiti orang, saya minta maaf, tapi orangnya entah kemana, saya menyesal, gimana caranya? Masih ada orangnya, aman. Kalau nggak ada, sebutkan kebaikan orang itu ketika ketemu dengan orang lain. Ya, sebutkan kebaikannya. Kalau kita ketemu dengan orang lain, boleh kita ceritakan kita pernah punya teman baik, atau kita bersedekah dan doakan agar dimudahkan urusannya. Ya, Ustazah, kalau baca ayat kursi aja tapi berulang-ulang nggak masalah. Yang penting ayat kursi adalah bagian dari salah satu ayat ruqyah. Mbak Aida, maafin aku ya kalau nggak kebaca ya Mbak Aida. Oke, Ustazah, kalau kita mengerjakan sholat tasbih siang dan malam boleh. Wah, tapi lelah lah teman-teman ya. Siang 4 rakaat 1 kali salam, malam 4 rakaat 2 kali salam. Kalau nggak terbaca boleh diganti kata-katanya, takutnya terfilter ya sama TikTok ya. Ini komentar di video banyak difilter sama TikTok ini, padahal komentarnya bagus, difilter juga. Ya namanya mesin guys. Ustazah, uang sedekah subuh dipakai lagi sama kita untuk beli karpet. Dosa nggak ya? Dosa ya enggak, cuman nggak dapat pahala sedekah ya. Sedekah subuh banyak, beli karpet aja lah, mantap juga idenya ya. Boleh beli karpet, tapi beli karpet untuk orang. Kalau untuk kita itu namanya tabungan ya. Jangan lagi ya. Kalau sedekah, sedekah aja kasih ke orang ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau ruku, sholat, sujud, sahwi, bacaannya ruku, sholat, sujud, sahwi, maksudnya gimana? Oke, aman ya, aman. Ruku, sholat, sujud, sahwi, gimana? Oke, coba ya. Ustazah, bila diundang kita lagi puasa, ya kan? Apakah kita terus berdosa? Kalau diundang tidak harus makan, penuhi undangan, bilang izin kita lagi puasa. Karena puasa kita hukumnya sunnah, memenuhi undangan hukumnya fardu kifayah. Jadi kita dapat 2 pahala. Cuma kalau kita datang ke pesta, memenuhi undangan, dapat fardu kifayah, terus kita batalkan puasa, jadi nggak dapat pahala puasanya. Karena makan itu tidak berpahala ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh buat anak yatim boleh ya. Ustazah, gimana pelaksanaan
Suami susah sholat, ya hidayah Allah yang kasih. Jadi tugas kita kalau suaminya susah sholat, yang pertama, khotibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia membantah, bantah dengan bantahan yang baik. Nah, jangan bang, sholat bang, sholat bang, sholat bang, terserah kau lah bang, masuk neraka kau bang, nggak boleh. Mengingatkan orang tidak boleh menyakitinya. Niatnya benar, caranya juga harus benar. Oke? Nah, tapi yang paling penting wala taqnatum min rahmatillah. Kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Sekarang suami yang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat loh, teman-teman ya. Oke. Saja live tiap hari kah? Oh iya, tiap hari sampai ini ya, sampai kayak minum obat ya, guys. Oke ya. Ustazah, uang zakat boleh nggak dikasih kepada saudara yang kesulitan? Zakat boleh nggak dikasih kepada saudara yang kesulitan? Maka jawabannya adalah boleh ya teman-teman ya. Boleh ya teman-teman ya. Nah yang penting saudara itu fakir miskin ya. Fakir dia tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah gimana ya aku live tiap hari sampai 4 kali 5 kali sehari. Tiap hari. Klik aja foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, aman ya. Nah, Ustazah, Al-Baqarah ayat berapa? Coba diulang. Ayat Ruqyah 1 sampai 5, kemudian ayat 284 sampai 286 yang amanah Rasul ya. Ustazah, semoga Ustazah ada yang undang ke TV nasional. Oh, aku udah berusaha masuk TV tapi belum bisa karena TV-nya kekecilan. Tipis TV-ku. Udah aku masukkan kepala aku ndak muat. Ku coba masukkan jariku kejepit. Ku masukkan hidungku susah. Jadi tipisku itu ya apa? Terlalu tipis ya. Aku masukkan kucingku ndak muat juga ya kan, malah marah dia, aku angkat ke TV, coba masuk bom, ndak mau dia ya. Semoga suatu ketika nanti aku bisa masuk ke dalam TV tuh susah, udah aku coba guys. Itulah harapan teman-teman kan, aku masuk TV, aku udah ikhtiar, Allah belum mengizinkan, ku coba masuk, ndak bisa nih TV depanku nih besar aja menangnya, masukin aku nggak bisa dia. Oke, Ustazah ada apa? Oke, terima kasih ya, sehat selalu ya. Oke, melawak Ustazah, enggak, aku curhat. Udah aku coba masuk, nggak bisa, cuman ya kan. Oke, iya Mbak Pance. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, aku suka makan, sama aku juga. Sebentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ada bunyi, tapi udah nggak ada apa-apa, aman ya. Ustazah, aku suka makan. Oke, sama. Terus kenapa? Ntar aku tahan dulu. Oh, aku batal wudu nggak? Makan minum tidak batal wudu ya. Kecuali makannya sambil kentut. Nah, itu baru batal ya. Habis wudu, terus teman-teman langsung ke sebelum sholat, lalu teman-teman kemudian makan dulu, ndak apa-apa. Ngopi dulu, ndak apa-apa ya. Oh, perempuan pakai gelang kaki nggak boleh keluar rumah. Walayatribna biarjulihin. Ya, maka jangan hentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki lain ya. Itu dalil ayat Al-Qur'an ya. Ustazah, iya, oke, makan minum tidak batal wudu ya, kecuali makan daging unta ya. Tapi jarang disampaikan karena daging unta juga nggak ada kan di sini kan. Ustazah, oke, saya suka sholat sunnah, tapi berat sholat kodo. Kodo hanya kalau ingat aja ya. Ustazah, apakah laki-laki memang haram pakai cincin? Saya lihat di video Ustazah, laki-laki mutlak haram kalau pakai emas. Walaupun emasnya kayak swasta itu cuma 20% haram. Kalau emas putih itu 70% haram. Laki-laki tidak boleh pakai emas ya. Oke, aman ya. Oke.
Oke, nasihati atau ngasih tahu suami yang benar. Biasanya suami malah bilang sok tahu atau teori aja. Tenang ya. Tenang ya teman-teman ya, tenang aja. Tugas kita mengajak dan mendoakan ya. Dia mau berubah atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Kalau dia bantah dengan bantahan yang baik ya. Wajadilhum billati ya ahsan. Enggak cuma nasihatin suami kok dia kita dibilang soalim. Teori aja enggak cuma dengan suami ya. Dakwah kayak aku juga banyak yang bilang teori aja ya, tapi dulu, sekarang udah enggak ya, pada masanya dulu waktu aku masih terlalu muda. Oke, Ustazah, praktek di mana? Aku enggak dokter, aku doktor. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah ya. Ustazah, oke, kenapa saat nikah pakai cincin kalau laki-laki? Ya salah berarti. Laki-laki nggak boleh pakai emas ya. Kalau dia nikah pakai cincin emas itu yang salahnya. Yang benarnya dia cuma boleh pakai perak ya. Ustazah, bagaimana cara melaksanakan? Jamak dan kodo secara bersamaan nggak bisa. Jamak aja ya. Ustazah, mau bayar hutang orang pinjaman, orang itu udah nggak tahu di mana. Hati-hati dicari tengah malam nanti ya. Jadi kalau kita punya hutang sama orang, tapi orangnya itu udah nggak tahu di mana, maka cara pertama adalah cari ahli warisnya. Oke? Nah, cari ahli warisnya ya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka siap-siap dicari tengah malam. Canda-canda. Maka teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Tahu-tahu setelah setahun datang lagi dia guys dari alam-alamnya entah mana, alam gaib, alam barzah. Hey, halo Bray, apa tuh? Hey, aku meminta hutangku lah, kata Ustazah harus ganti dengan sedekah. Kenapa kau hidup lagi kawan? Ikhlaskan aja ya. Aku butuh duit itu. Nah, ya udahlah, kita terpaksa harus ganti duit dia. Nah, yang kemarin dianggap sedekah. Jadi kalau bisa dia udah ya itulah. Tapi kalau dia udah meninggal lebih aman. Kita tinggal ganti dengan sedekah. Dia nggak mungkin hidup lagi. Tapi kalau dia nggak tahu entah di mana, nah itu agak riskan. Ada kemungkinan dia datang nyari hutangnya. Oke, Kedirinya mak siap ya. Oke. Ustazah gimana sebentar ya. Kalau bisa puasa Oke, kalau nggak bisa sebentar ya, kalau nggak bisa puasa Asyura nanti Sabtu, lalu puasanya Tasu'a dan Asyura puasanya Minggu dan Senin, Asyura dan Senin Kamis nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah ya. Oke lah itu, ya kan. Ustazah mau pesan madu lagi untuk rematik, tetanggaku minta pesankan. Boleh, rematik, pengapuran, saraf kejepit, asam urat, yang susah sholat boleh minum madu rambutan nanti ya. Oke, nanti bisa COD aja. Harga madunya juga masih oke banget kok untuk pagi ini ya. Ustazah, kalau beda tahajud sambil subuh sempat ketiduran. Bentar ya, sujud tahajud sebentar dulu. Teman-teman kecepetan nih, aku coba usahakan ya. Ustazah, iya gimana menyikapi nenek kita yang bermusuhan dengan anaknya? Dengan anak baik-baikin nenek, udahlah nak, nenek itu baik kok. Dengan adik, dengan nenek baik-baikin anak. Ya, karena ada dalil innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Ya, muslimin itu bersaudara dan perbaikilah hubungan di antara kalian ya. Jadi seperti itu ya. Ustazah, kalau sudah puasa Senin dan Kamis harus puasa Tasu'a dan Asyura? Itu beda. Kalau puasa Tasu'a dan Asyura itu lain, dia puasa tahunan. Kalau Senin dan Kamis dia puasa mingguan. Tidak harus puasa Tasu'a dan Asyura. Tapi sayang kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, sakit hati dikatain suami, gimana nanggapinya agar tidak sakit hati? Pahami yang namanya menyuruh orang kepada kebaikan itu tidak mudah. Ya Rasulullah saja tidak disakiti, hampir dibunuh, iya kan? Nah jadi udah kalau ngingetin orang itu harus bisa tenang ya teman-teman ya. Harus bisa tenang, khatibun nas biqadri uqulim, dan yang paling penting kita sadari sebenarnya bukan itu. Yang paling penting kita sadari adalah di akhirat kita juga masing-masing kok guys. Ya kan di akhirat kita masing-masing kok, ya kan? Nah, kita aja di dunia sayang-sayangan, di akhirat kita masing-masing ya. Kita pengen kita semua dengan suami masuk surga, tapi Nabi aja kadang-kadang istrinya masuk neraka, ya kan? Nah, Ustazah, oke.
Iya gitu kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, suamiku meninggal tapi hutangnya sebentar dulu kelewatan tuh ya. Tuh kelewatan. Tapi hutangnya banyak. Saya nggak punya duit untuk bayar hutang. Itu gimana? Kalau Mbak nggak punya duit untuk bayar hutang ya, maka tugas Mbak selanjutnya adalah kalau nggak bisa, maka dosanya akan kembali kepada suaminya ya. Kalau nggak bisa, dosanya akan kembali kepada suaminya ya. Ustazah, oke, sebentar. Puasa Muharram tapi ada hutang Ramadan itu gimana? Puasa Muharram kalau ada hutang Ramadan maka tidak masalah. Cuma setelah itu teman-teman usahakan untuk ganti hutangnya sampai Ramadan tahun depan. Saran aku adalah selesaikanlah ya. Selesaikanlah hutang itu secepatnya biar nanti kalau ketemu dengan puasa-puasa lainnya itu teman-teman nggak bingung lagi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, bentar ya. Paketku sudah datang ya, diminum ya madunya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. 4 madu siap, udah CO ya. Ustazah, lututku nggak sakit lagi. Oke, siap, lututku nggak sakit lagi. Mau pesan lagi nih, boleh nanti jam 9 ya. Aku spill madunya ya. Oke, ada lagi. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana caranya keluar dari kemiskinan? Yang pertama kerja lebih banyak, yang kedua keluarkan lebih sedikit. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Sisanya ditabung, zakatkan, sedekahkan, dan diinvestasikan. Jangan lupa sedekah subuh, sholat duha, dan kemudian sholawat. Kayak itu. Itu terus seumur hidup. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, tabung. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, tabung. Kayak gitu aja, terus aja. Nanti dia jadi compounding interest ya, dia jadi banyak ya. Ustazah, madu vertigo oke. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau madu asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, itu madu akasia. Oke, tapi kalau teman-teman kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut, pinggang, itu madunya rambutan ya. Oke, asma boleh ke vertigo boleh ke akasia ya. Oke. Ustazah tolong sama gitu ya teman-teman ya. Sekarang melama madunya datang. Ya, enggak sih. Harusnya nggak lama. Cuman CO-nya terlalu banyak. Kemarin sampai hampir 2 ton jadi wajar dia agak tertunda sedikit. Banyak teman-teman pesan madunya ya. Oke, mau madunya boleh. Ini 2 madu yang bestseller. Madu masih promo ya guys. Madu masih promo. Jantung kolesterol akasia. Jantung kolesterol akasia. Tipes akasia ya. Nah, ini kemarin seharian ter-CO 2 ton ya. Nah, ini 2 madu yang bestseller di akun kita. Maaf dari tadi nanya madu aku cuekin karena kita tanya jawab dulu. Ya, ini 2 madu yang bestseller nih ya. Nah, ini madu rambutan. Coba lihat masih ada busanya. Ini gas dari perut lebahnya ya. Nah ini dia kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang kayak gitulah guys ya. Tuh ya. Nah ini kalau ini madu akasia nih, madu yang aku minum, warnanya hitam ini ya. Ini kayak diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung kayak gitulah. Harganya 89.000. Nanti kalau beli 2 aku turunkan harganya ini 1 kilo ya. 1 kilo ya guys masing-masing ya. Madunya terjangkau kok, oke? Kita dari akasia dulu, wasir lutut rambutan. Boleh fokus baru CO. Ya, yang mau beli madu tenang dulu, aku jelaskan dulu ya. Nah, ini madu akasia. Nanti aku munculkan keranjangnya, fokus ya. Akasia ini adalah kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, promil, bumil, jantung, ginjal, akasia. Oke, ini enak madunya guys. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat, teh kopi boleh, langsung minum juga boleh. Anak-anak juga boleh.
Oke. Nah ini kalau ada asam urat juga, sakit lutut juga, nanti beli 2 ya. Oke. Baik di atas 1 tahun minum madu ya. Oke. 89.000 1 kilogram madu. Yang rambutan tunggu, yang mau beli 2 jangan beli dulu. Nanti beli 2 aku turunkan harganya. Tuh mah aku sembuh. Aku udah pesan 2 kali, alhamdulillah banget. Tuh Masya Allah. Yuk udah muncul akasia. Berapa harganya? 89.000 1 kilogram madu. Kalau masih di bawah 89.000 berarti dia masih promo titik 77. Fokus ya teman-teman ya. Nah madunya aku udah sembuh Masya Allah. 80.000 ya, mantep ya. Yang beli 2 jangan beli dulu, santai dulu ya. Aku udah beli 6 botol, enak di badan Masya Allah ya. Tuh kan, ulang ya, terakhir akasia ya. Siap-siap mau ke rambutan, siap-siap untuk yang beli 2. Oke, fokus ya, akasia dulu. Fokus ya, ini dia madunya. Ini enak banget madunya guys ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, kemudian keputihan, kemudian benjolan, jantung, empedu, ginjal, liver, atau sekedar meningkatkan stamina, akasia. Ini enak, nggak usah khawatir ya. Dan ini sekarang menjadi top 1 untuk penjualan madu sejagat TikTok. Nah ya, rasanya enak. Aku udah minum hampir 2 tahun. Madunya asli. Oke, harga lagi murah banget. Sebenarnya 89.000. Oke ya. Siap-siap kita mau ke rambutan. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Beli 2, tenang. Bentar lagi beli 2 ya. Yuk kita ke rambutan. Siap-siap yang mau beli 2. Kalau rambutan ini rasanya manis. Kalau tadi manis asam seger. Siap-siap rambutan. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, kesehatan mata. Pokoknya mau sujud sakit lutut, mau duduk sakit pinggang, duduk antara 2 sujud nggak enak, persendian, pertulangan, perototan ya. Kemudian mau berdiri sakit tumit, ini rambutan ya. Stoknya banyak karena hutannya seluruh Indonesia udah kita punya semua. Udah diselesaikan sama madunya. Oke? Fokus ya. Beli siap-siap yang mau beli 2 ya. Hutannya di Jawa dan Sumatera. Oke ya, fokus ya. Oke, rambutan. Kalau rambutan ini memang udah mau habis. Nanti panen rambutan aku usahakan berangkat ke sana ya, ke hutannya ya. Oke, rambutan udah muncul di bawah ya. Rambutan udah muncul, langsung COJ aja. Klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat. Rasanya beda, warnanya juga beda. Asam lambung akasia. Udah rambutan ya. Kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB gak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Jari-jari tangan kebas, BAB susah, itu rambutan. Rambutan aku sematkan di bawah, harganya normal. Oke, ada yang mau beli 2? Kalau mau beli 2 aku turunkan harganya nggak sampai 80.000. Ada yang mau beli 2? Kalau beli 2 aku turunkan harganya tidak sampai 80.000 1 kilonya. Kalau beli 1 89.000 dan 80.000 kan. Kalau beli 2 tidak sampai 80.000. Kalau ada tulis ada. Ada ya. Oke ya. Akasia etalase 3 ya. Cara minumnya 2 sendok makan pagi dan malam. Ada ya. Oke, kita turunkan harganya yang mau beli 2 siang ini, pagi ini ya. Sore nanti langsung aku kirim ya. Yang penting teman-teman ada di rumah. Kita turunkan harganya tidak sampai 80.000 2 kilo ya. Nah, jadi gini ceritanya kan. Ceritanya ini ada 2 madu, iya kan? Nah, tadi yang baru mampir nih aku jelasin. Akasia ini kan tadi yang warna kuning tuh ada di bawah. Ini adalah kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, akasia. 2 sendok makan pagi dan malam, campur apapun boleh, kalau ada obat jarakkan 1 jam.
Nah, kalau rambutan kan ini dia. Ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan kan. Nah, kalau teman-teman mau dua madu, misalnya ada dua problem nih, ya, hanya Indonesia ya. Misalnya teman-teman diabetes juga, lutut juga, asam urat juga, tumit juga, empedu juga, tumit juga. Beli dua lebih murah ya. Tuh, kebas-kebas di jari udah sembuh, Masya Allah ya. Yuk siap-siap yang mau beli dua, aku turunkan harganya. Beli dua harusnya 178.000. Sekarang berapa harganya? Teman-teman dibantu, aku coba lihatkan di bawah ya. Sekarang berapa harganya? Harusnya 178.000. Sekarang berapa harganya? Berapa harganya teman-teman? 161 boleh. Aku coba turunkan lagi ya. Aku coba turunkan lagi harga madunya. 161 berarti 80.000 satu ya. Kita turunkan lagi, kita tunggu 1 menit ya teman-teman ya. Kita tunggu 1 menit, madunya ini asli langsung dari petaninya ya. Nah, yang masih bingung nanti aku coba jelaskan ulang ya. Oke, aku turunkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa sekarang harganya? 100 berapa? Oke, 155.000 aja. Berarti 1 kilonya cuma 76.000 aja. Langsung COD udah aku turunkan. Udah aku turunkan. Teman-teman, ini madu jadinya 2 kilo. Ada ongkirnya, nggak masalah ya. Nggak masalah karena kenapa? Karena dia 2 kilo dan ongkirnya udah disubsidi oleh TikToknya. Langsung COD ya. Nah, langsung COD ya. Beli 2 lebih murah. Dah. Nah, kemarin harganya 165 loh. Beli 2. Sekarang 158.000 aja ya. Nah, teman-teman, madu kita ini asli langsung dari petaninya. Pembelian beli 2 lebih murah itu kalau kita lihat tuh ya. Banyak disukai ya. Dia menjadi pembelian cukup banyak sejagat TikTok tuh ya. Nah, di antara dunia permaduan langsung COD. Ya, kalau minum Herbalife boleh nggak minum madunya? Aku Herbalife. Aku sudah 7 tahun minum semuanya. Shake semuanya. Shake energy, termo, semua aku minum. Kolagen semua aku minum ya. Semua skincare-nya aku pakai. Ya, minum madu. Bangun pagi minum madu, baru nge-shake energy, termo. Lalu kemudian teman-teman ada kolagen, boleh minum kolagen. Ya, kalau ada selulus boleh minum. Aman aja ya. Oke ya, fokus ya teman-teman ya. Fokus. Kebas-kebas nyeri lutut etalase 2 ya. Coba aku jelaskan pelan-pelan. Bismillah, madunya asli langsung dari petaninya. Ada yang udah beli 2 berhasil. Tuh, sakit pinggangku nggak sakit lagi tuh. Masya Allah ya. Aku udah CO2, aku udah CO2, aku udah beli 2, aku udah beli 2. Mantap ya. Nah, jangan khawatir ya. Aman-aman. Kekurangan kalium rambutan, tulang rambutan ya. Etalase 2 kalau mau rambutan aja ya. Fokus, aku mau jelaskan lagi. Fokus, aku mau jelaskan lagi. Pengiriman dari Pati hari ini langsung dikirim ya. Nanti kalau beli 2, cara minumnya pagi akasia, malam rambutan ya. Pagi akasia, malam rambutan ya. Oke, fokus ya. Aku jelaskan pelan-pelan ya. Kalau 2, pagi akasia, malam rambutan ya. Pagi akasia, malam rambutan. Dah? Cara beli pencet yang mana? Pencet di bawah ini ya. Di bawah ini ya. Sudah COZA kesemutan, lutut rambutan. Yang masih pusing tunggu sebentar. Masih bingung tunggu sebentar ya. Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai ya. Aku jelasin dulu ya. Nah, aku jelasin ya. Ceritanya beli 2. Lambung sembuh minum akasia. Tuh, Masya Allah. Rambutan 2 langsung ke etalase rambutan. Saya beli 2. Mantap ya. Bismillah ya. Nanti kalau sembuh boleh teman-teman berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Oke? Dah, fokus ya. Aku jelaskan satu persatu. Kita mulai beli 2 lebih murah etalase 1. Nanti dapatnya langsung 2 kilo. Randu nanti. Terima kasih yang udah CO. Sekarang kalau mau beli satu persatu boleh lihat aku ya. Cara minumnya 2 sendok makan pagi dan malam. Ini dia akasia, nampak ya. Boleh Mbak Betty, nanti ada rezeki beli akasia diabetes. Oke, fokus ya. Ini akasia aku sematkan di bawah ya. Akasia ini aku sematkan di bawah, yang beli 2 ke etalase 1 ya. Fokus ya. Akasia ini adalah diabetes. Iya, memang madu lavi mereknya ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal,
tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, kista, miom, penebalan dinding rahim, endometriosis, serviks, ginjal, empedu, liver, hepatitis, benjolan, atau sekedar meningkatkan stamina, akasia. Diabetes, akasia juga. Ini enak, atau nggak ada problem apa-apa, minum akasia ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Simpannya di suhu ruangan biasa juga bagus ya, akasia ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, sebelum makan boleh, setelah makan boleh ya. Oke, boleh Mbak Rahayu langsung ke akasia langsung ya. Oke, nah promo beli 2 lebih murah, mantap ya. Nah, kalau rambutan ini dia nih ya. Rambutan ini dia ya. Anakku atlet tiap hari minum madu. Tuh, Masya Allah. Hipertensi akasia. Sekarang kita ke rambutan ya. Rambutan ini dia etalase 2 ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Rambutannya. Nah, kalau teman-teman ada asam urat juga, lutut juga, beli 2 lebih murah. Perhatikan